kamu kuasai, itu yang pertama adalah judulnya, judul dari proposal itu apa sih? Jadi judulnya. Yang kedua, kuasai apa rumusan masalahnya. Karena rumusan masalah itu muncul setelah latar belakang. Ya. Jadi latar belakang itu yang membahas tentang apa yang melatar belakangi sehingga kamu mau meneliti itu. Bukan latar belakang itu yang rangkuman-rangkuman yang ditulis, tapi latar belakang itu apa sebenarnya yang kita mau teliti. Apakah masalahnya di sana itu di lokasi, pendidikan lokasi, di lapangan, apa kendalanya di situ. Nah, itu latar belakangnya itu, jadi harus jelas di situ. Setelah jelas rumus latar belakangnya, itu muncul masalahnya. Ya, selanjutnya setelah rumusan masalahnya sudah jelas, ya, apalagi tujuannya, buat apa kita meneliti itu? Apa tujuan kita meneliti? Apa kegunaannya? Kemudian apa ini? Kajian pustaka, kajian empirik, landasan empirik, kajian empirik. Ya, apa tujuannya? Apa tujuannya itu? Apa? Kajian empirik. Kenapa disimpan di situ? Tujuannya itu bisa mengetahui contoh-contoh skripsi yang sudah diteliti, apa-apa saja perbedaannya, persamaan, dan tujuannya. Tujuannya lain apa lagi? Kegunaannya supaya bisa membandingkan sebagai antara bahan skripsi yang sudah ada. Jadi itu kajian empirik ditaruh di situ. Pada dasarnya itu sebagai inspirasi kita untuk meneliti. Ada inspirasi kita sebagai calon peneliti untuk meneliti itu. Begini cara-caranya orang, sini hasilnya dia, sesunannya dan lain-lain, sebagai inspirasi untuk kita. Tujuan utamanya juga itu selanjutnya supaya kita mengetahui perbedaan apakah yang kita mau teliti ini dengan orang yang sudah pernah teliti tidak sama, supaya tidak untuk menghindari kesamaan. Nah, tidak bagus itu kalau sudah pernah ada yang teliti baru kita juga teliti, ya, artinya tidak ilmiah. Itu. Kemudian kalau landasan teoritik, apa tujuannya disimpan di situ landasan teoritik? Tentang ada ini landasan teoritik. Kajian teoritik. Kemudian yang perlu dikuasai itu adalah tadi kan sudah teori apa yang kita mau gunakan di dalam penelitian. Misalnya ini persepsi santri. Kita harus cari tahu itu apa teorinya, itu persepsi. Dari siapa yang kita mau gunakan? Teori pembelajaran, misalnya kan masalah pembelajaran. Cari tahu dulu, baca-baca itu. Apa teorinya pembelajaran, bagaimana teorinya, supaya itu nanti yang dimasukkan di kajian teori itu harus masuk. Bukan sekedar pengertiannya di situ, tapi dijelaskan menurut teorinya siapa, itu maksudnya di situ. Kemudian di selanjutnya metode penelitian di bab berapa itu? Metode penelitian, jenis dan pendekatan penelitian. Biasa itu ada yang tidak beres di sini. Beda di sini isinya dengan beda juga di daftar isi. Ya, jadi harus sama. Metode penelitian, jenis dan lihat baik-baik itu buku pedoman. Karena buku pedoman itu adalah undang-undangnya setiap kampus. Jadi setiap kampus itu memiliki buku pedoman penulis.